Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masih kita di riwayat yang ke-220 di bab tentang ma'unatir rajul akhahu. Bab tentang pertolongan seseorang kepada saudaranya. Ya. Ya. Pertolongan atau bantuan seseorang kepada akhahu, kepada saudaranya. Karena agama Islam itu adalah agama yang tidak hanya ibadahnya itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada ibadah yang sifatnya muta'addi, membantu orang. Bahkan itu pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bermanfaat untuk yang lain. Dan inilah yang menunjukkan tentang baiknya harta seseorang itu bagi orang yang mukmin, yang soleh. Kalau harta berada pada orang yang mukmin, yang soleh, maka hartanya pun akan bermanfaat dan baik. Ya, tapi kalau harta dimiliki oleh orang yang tidak soleh, ya maka kemungkinan bermanfaatnya nggak ada atau kecil. Maka ini yang akan kita bacakan riwayatnya. Kata Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Qala haddatsani Abdurrahman ibnu Abi Sinad an Abi, dari bapaknya, an Urwah an Abi Marawih an Abi Dzar radhiyallahu an. Jadi ini ya jalurnya dari sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila. Jadi Nabi ditanya, ya, dikatakan kepadanya dan ditanya, ayyul a'mali khairun. Jadi Nabi ditanya, amalan apa yang paling baik? Ya, amalan apa yang paling baik? Karena memang sahabat itu adalah orang-orang yang senang dengan kebaikan. Dan mereka tanya, kebaikan yang paling baik, amalan yang paling baik itu apa? Ya, agar mereka tahu kemudian mereka amalkan. Maka ya Nabi ditanya, ayyul a'mali khairun, amalan apa yang paling baik? Qal, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab pertanyaan tadi, imanun billah wa jihadun fi sabilih. Yang pertama adalah beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jihadun fi sabilih, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ditanya tentang amalan yang paling utama, yang paling baik apa tadi? Iman kepada Allah dan
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila, kemudian ditanya lagi, fa ayyur riqabi afdal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan? Ya, budak mana yang paling utama untuk dibebaskan? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aglaha thamana. Ya, budak yang paling apa? Yang paling mahal harganya. Ya, budak yang paling mahal harganya. Karena memang di zaman itu budak harganya bervariasi. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Maka budak yang paling mulia untuk dibebaskan kata Nabi adalah aglaha thamana, yang paling mahal harganya, wa anfasuha inda ahliha, dan juga ya budak yang paling berharga bagi pemiliknya, bagi tuannya. Jadi ya, yang akan kita sebutkan penjelasan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ya adalah 3 amalan tadi, yaitu iman kepada Allah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga membebaskan budak. Kemudian ya ada seorang sahabat yang bertanya, qala afara'aita illam astati' ba'dal amali. Ya Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu untuk mengerjakan sebagian amal tadi? Gak mampu. Maka Nabi pun mengatakan, fatu'inu dha'i'a au tasna'u li akhraqa. Kalau engkau gak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya engkau membantu orang yang kehilangan. Ya, membantu orang yang kehilangan. Baik ya, dia sebagai pembuat ya barang yang hilang, maka engkau bantu dia. Au tasna li akhraqa, atau engkau ya membantu orang ya dengan apa? Dengan memberikan keahlian untuk mengajarkan kepada dia. Nah, ini juga masuk pada hadis ya, kalau kita ngajarin orang untuk membuat apa? Keahlian tertentu, kemudian dia buat, maka pahalanya ngalir ke kita. Maka laki-laki ini kembali berkata, afara'aita in dha'uf. Ya Rasulullah, gimana jika aku enggak mampu juga? Ya, enggak mampu bantu orang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tad'un nasa minasyarr. Selamatkan orang dari kejahatanmu. Kau tinggalkan keburukanmu dari mengganggu orang. Artinya kalau engkau tidak bisa berbuat baik kepada orang, maka jangan menyakiti mereka. Tinggalkan keburukanmu dari menyakiti orang lain. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Karena itu adalah ya sedekah, bernilai sedekah dengan engkau bersedekah dengannya atas dirimu. Ya, ini hadis yang sahih. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Hadis yang kita bacakan tadi kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau mengatakan di antara adab Islam yang hendaknya seseorang berpegang teguh ya berkaitan dengan ibadah yang pertama adalah al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iman kepada Allah. Bahkan kata beliau, ini adalah kewajiban yang ya pertama bagi mukallaf, bagi orang yang sudah terkena beban taklif. Ini kewajiban bagi orang yang sudah terkena beban taklif,
ya, baik dari kalangan jin atau kalangan manusia. Karena beban taklif ibadah itu untuk golongan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Dan tidaklah aku ciptakan jin. Lihat yang pertama Allah sebutkan apa dulu? Jin. Kenapa? Karena jin diciptakan terlebih dahulu dari manusia. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, ya, melainkan agar mereka mentauhidkanku, ya. Dan juga kata beliau, ya, hendaknya seorang muslim juga dia membenarkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi iman kepada Allah ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang terkena beban taklif, yaitu dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia membenarkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan di antara inti itu adalah, kata beliau, prakteknya adalah imtisalu awamiri, menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahi, dan juga menjauhi larangan-larangannya, kemudian menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan selain itu dari hukum-hukum syariat Islam. Maka yang seperti ini, kata beliau, adalah afdalul a'mali alal itlaq. Ini adalah amalan yang paling utama secara mutlak, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini kewajiban yang pertama. Tentu kalau membahas tentang detailnya panjang ya. Nanti ada kaitannya dengan pembagian tauhid la ilaha illallah kepada uluhiyah, ya, rububiyah, asma wa sifat dan seterusnya. Tapi ini poinnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkan zat dan sifat-sifatnya, yang intinya di situ adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ini adalah amalan yang paling afdal secara mutlak. Kemudian amalan yang kedua, kata beliau, adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jihad, kata beliau, dimulai terlebih dahulu dari apa? Dari jihad melawan hawa nafsu. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, beliau mengatakan bahwa jihad itu ada arba'u maratib, ada 4 tingkatan. Ada berapa tingkatan? Ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah jihadun nafs. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Yang pertama. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah jihad melawan syaitan. Kemudian yang selanjutnya adalah jihad melawan orang-orang kafir. Kemudian yang keempat adalah jihad melawan orang-orang munafik. Jadi ada berapa tingkatan? Ada 4. Dan jihad melawan hawa nafsu, ya, itu dengan apa? Dengan 4 perkara yang mesti dijalani bagi seorang hamba. Yang pertama, ya, dia melawan hawa nafsu itu dengan mempelajari petunjuk dan agama yang hak. Artinya belajar ilmu agama. Jadi kalau antum ingin, ya, melawan hawa nafsu, antum jihadnya yang pertama dengan belajar ilmu agama.
mempelajari ilmu agama. Kenapa? Karena tidak ada kemenangan, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya dan tempat kembalinya nanti dia tatkala dibangkitkan illa bihi, kecuali dengan ilmu agama. Ya, maka tatkala ilmu agama itu luput dari dia tidak mau belajar, maka yang dia dapatkan adalah kesengsaraan di dunia dan akhirat. Maka ngenes, sedih kalau ada orang yang ternyata enggak terdorong untuk datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena ya jihad yang pertama melawan hawa nafsu itu dengan mempelajari petunjuk ilmu agama. Karena dengan ilmu seseorang akan tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar. Dengan ilmu agama dia tahu bagaimana bermuamalah dengan benar. Dan dengan ilmu yang dia dapatkan adalah sa'adah, kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, jihad melawan hawa nafsu adalah dengan mengamalkan ilmu setelah dia berilmu. Ya, karena hanya sekedar ilmu tanpa amal maka percuma. Dampaknya yang pertama bisa akan memudaratkan dia atau enggak bermanfaat ilmunya. Ya. Bahkan ilmu itu salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nanti kita dibangkitkan. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an ilmihi, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Tentang ilmunya. Maka kalau cerita jihad melawan hawa nafsu, yang kedua setelah belajar diamalkan. Karena ilmu bukan ya untuk jadi koleksi, bukan. Antum belajar ke sana, belajar ke sini, ke ustadz sana, ustadz sini, ilmunya banyak. Tapi belum diamalkan, maka enggak bermanfaat. Bisa memudaratkan dia atau enggak bermanfaat. Ya, bahkan nanti ya Nabi sampai mengatakan Al-Qur'anu hujjatan lak aw alik. Al-Qur'an itu akan jadi pembela bagimu atau musuh bagimu. Jika engkau amalkan akan membela. Kemudian yang ketiga, ya, kata beliau jihad melawan hawa nafsu adalah dengan mendakwahkan ilmu. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui ilmu, sehingga dia tidak termasuk dari orang-orang yang yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat. Dia tidak termasuk dari orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan penjelasan. Ya. Jadi setelah dia berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, yang ketiga mendakwahkan ilmunya tersebut. Ya, supaya apa? Supaya dia betul-betul bisa bermanfaat ilmunya kepada orang lain. Kemudian yang keempat, kata beliau adalah jihad melawan hawa nafsu adalah dengan bersabar atas kesulitan dakwah yang dia sampaikan kepada orang lain. Sabar. Ya. Sehingga para salaf, ya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengumpulkan tentang beberapa sifat yang orang itu disebut dengan Rabbani. Dia alim, dia berilmu, kemudian dia amil, dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia menyampaikan dan mengajarkan ilmunya. Ya, juga dengan yang keempat tadi bersabar. Kenapa? Karena ya orang yang menyampaikan ilmu, jangankan kepada orang lain, kadang kepada keluarganya pun banyak dapat apa? Dapat rintangan.
ya, dapat penentangan, maka bersabar sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabar tatkala ya mendakwahkan ilmunya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Maka poin yang kedua jihad ini ya dimulai dengan jihad melawan hawa nafsu. Karena orang yang tidak dia ya jihad melawan hawa nafsunya ya untuk menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat, kalau dia tidak bisa, maka dia tidak akan bisa untuk apa? Untuk jihad dengan macam-macam yang kita sebutkan tadi. Maka dia mulai terlebih dahulu dengan jihad melawan hawa nafsunya, sehingga apa? Sehingga hawa nafsunya itu tunduk li fi'li ta'at, kepada perbuatan taat kepada Allah. Sehingga nafsunya ya taat kepada Allah untuk meninggalkan maksiat, sehingga nafsunya pun bisa bersabar atas ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang bisa ya ada padanya sifat-sifat tadi, maka sahibuha min ahli jihad. Maka jadilah dia itu ahli jihad. Ya, kenapa? Karena dia memulai dirinya dengan jihad melawan hawa nafsu. Ya, karena jihad itu ya di samping dengan burhan, dengan ilmu, ya, juga jihad bisilah, ya, bisa dengan apa? Dengan senjata, dan segala sesuatu itu yusta'mal fi mahallihi, diletakkan dan digunakan pada tempatnya. Ya. Dan jihad itu akan senantiasa ada dari dulu sampai tegaknya hari kiamat. Ya, cuman ada aturan-aturan ya. Jihad itu tidak langsung apa? Main bawa ya senjata, enggak, ada ya aturan tahapannya. Dia berilmu belum, ya. Kemudian dia sudah mengamalkan ilmunya belum, ya. Kemudian kapan tegak jihad yang dibenarkan dalam Islam. Jadi ada aturan-aturannya. Dan itu akan terus akan ada ila an taqumas saah, sampai datangnya hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqatilun 'alal haqq, mereka akan berperang di atas kebenaran, zahirin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan senantiasa ada. Cuman tadi ada aturan-aturannya. Ya, kenapa? Karena jihad itu adalah puncaknya Islam. Bahkan kalau kita melihat ya sejarah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat, ya, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar khalifatul Rasulillah yang pertama, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, terus mereka itu ternyata ya menegakkan jihad yang dengan itu Islam pun jadi apa? Jadi kuat. Cuman tadi ya karena memang orang-orang kafir ini untuk melemahkan semangat jihad kaum muslimin, yaitulah mereka membuat kaum muslimin itu jadi pecah. Ya, satu sama yang lain saling apa? Saling ya bertentangan, bermusuhan, ya. Karena mereka takut kalau kaum muslimin itu berada pada satu ya satu kepemimpinan, maka tidak akan bisa mereka itu mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga adalah al-itq, yaitu membebaskan budak. Ya, baik budak laki-laki ataupun wanita. Dan tatkala Rasulullah ditanya tentang budak mana yang paling afdal untuk dibebaskan, maka kata Nabi yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa tatkala dia membebaskan budak itu,
mereka membebaskan budak itu liwajhillah, karena mengharap wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala, bukan yang lain. Yang intinya tatkala dia membebaskan budak lillah karena Allah Ta'ala, walaupun mahal dia tetap keluarkan. Ya, kadang kita ini untuk mengeluarkan uang banyak untuk menolong agama Allah Ta'ala kadang lemah, lebih senang dengan harta ketimbang ya dia keluarkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz, yang penting ikhlas ya. Naam ikhlas, tapi gimana pengorbanan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang yang apa? Yang ingin mendapatkan albir, kebaikan yang hakiki, maka kita enggak bakalan mendapatkannya kecuali kita menginfakkan, mengeluarkan harta untuk agama Allah Ta'ala dari harta yang paling kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau enggak bakalan dapatkan kebaikan yang hakiki, yang sebenarnya, sampai engkau menginfakkan apa yang kau sukai. Ya, kalau ada uang 5.000, 10.000, 20, 50, 100, yang kita paling sukai mana? 1.000, 100. Kira-kira yang dimasukin berapa? Yang penting ikhlas, 2.000. Ya, ini kadang ya seperti itu kita. Ya, ikhlas. Naam ikhlas, tapi gimana kita mendapatkan albir, harta yang kita keluarkan, yang kita senangi. Kemudian tatkala sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku enggak mampu untuk melakukan sebagian amal tadi, ya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya dia merasa kurang gitu ya dalam hal amalan-amalan tadi. Maka kata Rasulullah, engkau bantu orang yang kehilangan, atau engkau memberikan pertolongan orang untuk memberikan keahlian, kemudian kau ajarkan keahlian itu. Ya. Kemudian laki-laki ini kembali berkata, ya Rasulullah, kalau aku lemah, artinya nggak bisa lagi, aku nggak bisa bantu orang, ya. Kemudian aku juga nggak bisa memberikan keahlian kepada orang, gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, tada'un nasa minasyarr, kau tinggalkan manusia dari keburukanmu. Jangan kau menyakiti mereka. Kenapa? Karena itu adalah sedekah yang kau bersedekah atas dirimu. Artinya kata beliau, ya, kau jangan menyakiti seorang pun dari kaum muslimin dan dari selain mereka tanpa kebenaran, tanpa cara yang benar. Kenapa? Karena jika engkau melakukan itu, artinya tidak menyakiti mereka, maka manusia akan selamat dari gangguanmu. Artinya kalau kita tidak bisa beramal untuk diri kita, ya, berkaitan dengan Allah, ibadah kita kepada Allah, atau kalau kita tidak bisa membantu orang dengan apa yang kita mampu, maka paling tidak jangan jangan menyakiti orang lain. Ini kadang memberikan manfaat kepada orang lain enggak, malah justru menyakiti, mengganggu mereka. Jangan. Kita nggak bisa nih bantu, ya udah, jangan menyakiti dan mengganggu mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya tentang orang muslim yang afdol, yang paling utama, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama itu adalah orang-orang Islam yang lain selamat dari lisan dan tangan dia. Kenapa? Karena bentuk menyakiti orang lain, muslim yang lain, itu bisa dengan apa? Bisa dengan tangan dia, memukul, ya, dengan tangan dia nyakiti dengan tangannya.
ya, atau dengan apa? Dengan lisan dia, dengan menjatuhkan kehormatannya, dengan menggibahnya, ya, maka orang muslim yang afdal itu adalah orang-orang muslim yang lain yang selamat dari lisan dan tangan dia. Ya. Karena lisan dan tangan ini adalah anggota tubuh yang paling banyak apa? Paling banyak bergerak. Ya, di samping kaki tentunya. Ya, terlebih lisan. Ya, maka jagalah ya dua hal ini agar tidak menyakiti kaum muslimin yang lain. Kemudian kata beliau di akhir pembahasan ini, ya, orang yang mukmin yang imannya baik ya tadi ya adalah ya mukmin yang lain itu selamat ya dari apa? Dari tangan, lisannya, dari ditumpahkan darahnya, hartanya, dan orang yang muhajir, orang yang betul-betul hijrah itu adalah orang yang meninggalkan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Wal mujahid, dan orang yang berjihad itu adalah orang yang betul-betul dia ya berjihad terhadap dirinya fi zatillah, pada zat Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua agar bisa termasuk dari hamba-hambanya yang selalu bisa apa? Bisa menjalankan amalan-amalan tadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macamnya tadi, ya. Kemudian juga bisa meninggalkan manusia ya dari gangguan-gangguan kita, agar kita termasuk dari orang Islam yang afdal Islamnya, orang mukmin yang afdal imannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.